Masyarakat sekitar kawasan Mandalika yang dulunya merupakan pemilik lahan tersebut seharusnya diberikan kompensasi khusus atau keistimewaan khusus dengan keberadaan pembangunan sirkuit Mandalika, baik dari segi kesejahteraan ekonomi melalui program CSR maupun keistimewaan dalam hal menikmati pentahunan MotoGP Mandalika. Nah, ketika ada cerita-cerita semacam ini kan membuktikan bahwa keadaan MotoGP justru tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang dulunya menjadi pemilik lahan sekarang menjadi penonton di tanah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MotoGP menjadi salah satu event bergengsi berskala internasional yang hampir setiap tahunnya dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan gegap gempita dan kemeriahan event MotoGP sudah mulai terasa sejak 2 hari terakhir, di mana arak-arakan dan berbagai kegiatan dalam rangka meriahkan event bergengsi tersebut. Bahkan kalau kita lihat di beberapa media, pebalap-pebalap internasional sudah mulai berdatangan. Di balik kemeriahan dan gegap gempita pelaksanaan event MotoGP tersebut, ada satu pertanyaan yang seringkali menggelitik kemudian, karena bagaimanapun selama ini pemerintah selalu mengklaim sejak pertama kali MotoGP ini dibuat di kawasan Mandalika, keberadaan MotoGP ini diklaim akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di balik gegap gempita dan kemeriahan event MotoGP yang hampir dilaksanakan di setiap tahun tersebut, bagaimana kemudian dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, bagi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan? Selanjutnya, seperti apa kemudian pelaksanaan event MotoGP itu bisa dinikmati juga oleh masyarakat? Karena kita tahu GP merupakan salah satu event berskala internasional yang cukup bergengsi, dan saya kira tidak semua masyarakat, terutama masyarakat kawasan sekitar Mandalika, bisa menikmati. Tentu yang paling banyak diuntungkan dengan keberadaan GP itu adalah masyarakat yang berduit, tentunya yang bisa mengakses ke dalam. Itulah yang sering saya katakan, bahwa ketika pembangunan pariwisata hanya dilihat dari segi untung dan rugi tanpa memperhatikan kemudian dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat sekitar, otomatis pembangunan pariwisata tidak akan memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat, terutama masyarakat kawasan sekitar. Selalu pembangunan pariwisata, termasuk pembangunan tambang, itu selalu kantong-kantong kemiskinan itu pariwisata dan tambang. Dalam beberapa kali perhelatan MotoGP di kawasan Mandalika, lalu ada cerita-cerita menarik tentang warga yang kemudian karena tidak memiliki duit, mereka menonton dengan memanjat pohon-pohon yang ada di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Nah, ini kan membuktikan bahwa pembangunan pariwisata yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah mampu mendatangkan pendapatan besar bagi daerah dan meningkatkan sejahtera masyarakat, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Masyarakat sekitar kawasan Mandalika yang dulunya merupakan pemilik lahan tersebut seharusnya diberikan kompensasi khusus atau keistimewaan khusus dengan keberadaan pembangunan sirkuit Mandalika, baik dari segi kesejahteraan ekonomi melalui program CSR maupun keistimewaan dalam hal menikmati pentahunan MotoGP Mandalika. Nah, ketika ada cerita-cerita semacam ini kan membuktikan bahwa keadaan MotoGP justru tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang dulunya menjadi pemilik lahan sekarang menjadi penonton di tanah sendiri. Ini tentunya sangat memprihatinkan, dan saya
Saya kira pembangunan pariwisata selama dipandang dengan ukuran untung dan rugi dan eksploitasi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, terutama masyarakat kawasan sekitar, tentu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sehingga kemudian pembangunan pariwisata sebagus apapun dalam hal promosi, sebagus apapun dalam hal klaim pendapatan, ketika itu hanya dinikmati oleh mereka-mereka yang berduit dan memiliki akses ke dalam kawasan pembangunan pariwisata termasuk Mandalika, tentu pembangunan tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui perhelatan event MotoGP dan dengan adanya cerita-cerita menarik soal warga yang karena tidak memiliki duit kemudian memanjat pohon dekat pagar sirkuit Mandalika untuk menonton, itu mestinya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah terutama Pemda Lombok Tengah agar kemudian ini menjadi bahan evaluasi supaya kedepannya di setiap perhelatan MotoGP pada tahun-tahun berikutnya ada pelibatan masyarakat baik melalui UMKM secara maksimal, terutama masyarakat di kawasan Mandalika tidak merasa dianaktirikan dengan keberadaan sirkuit Mandalika, sehingga keberadaan sirkuit Mandalika juga dirasakan ada manfaatnya. Jangan hanya kemudian mereka-mereka yang berduit yang bisa masuk dan menikmati tontonan yang justru tontonan tersebut berada di depan masyarakat yang dulunya merupakan tuan dari tanah tersebut. Dalam kenyataannya, pembangunan pariwisata justru banyak menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat sekitar kawasan. Karena pembangunan pariwisata, banyak warga sekitar menjadi tergusur, lahannya menjadi terampas. Yang tadinya tidak mau menjual lahan terpaksa menjual lahan karena terus ditekan. Bahkan dalam kasus pembangunan sirkuit Mandalika juga bagaimana kita tahu bagaimana proses pembebasan lahan yang memakan waktu dan negosiasi yang cukup panjang, karena kita tahu di kawasan tersebut masyarakat tentu ingin tetap mempertahankan keberadaan lahannya di sana karena ada lahan pertanian, termasuk mempertahankan nilai dan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sana. Kita tahu dalam prosesnya pembangunan sirkuit Mandalika Lombok memakan waktu yang sangat panjang, bahkan sempat diwarnai dengan penolakan, kericuhan, bahkan intimidasi pada masyarakat yang menolak untuk menjual lahannya. Kalau kita refleksi kembali bagaimana alotnya proses pembebasan lahan sampai kemudian proses pembangunan sirkuit Mandalika sekarang ini bisa jadi, tentunya mestinya menjadi bahan evaluasi, dan bahwa pembangunan pariwisata termasuk pembangunan sirkuit Mandalika harus betul-betul dipastikan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat yang selama ini telah mengorbankan lahannya untuk dijadikan sirkuit Mandalika, termasuk pembangunan sektor pariwisata lainnya di kawasan Mandalika.